Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja guru tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Ayuni SPD dengan NIM 25216500039. Asal LPTK Universitas Insan Budi Utomo, program studi Bahasa Indonesia. Saya akan menyampaikan pembelajaran teks prosedur kelas 9 jenjang SMP. Asal instansi saya SMP Islam Al-Islah Boarding School, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, istimewa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, dengan hadirnya kalian di hari ini, kalian masih diberi kesehatan, masih diberi semangat ya untuk belajar hari ini. Oke, sebelum memulai materi pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Minta tolong untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sini, sini. Dipimpin di sini. Melisa. Ya, sini. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oke, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa masuk ya dan bermanfaat kepada kita semua dengan doa ini ya. Amin. Oke, selanjutnya siapa yang tidak hadir hari ini? Caca. Caca kemana Caca? Jambore. Oh, Jambore. Terus siapa lagi? Legia kemana? Jambore. Jambore juga. Siapa lagi? Sofi juga kemana? Jambore juga. Sudah? Cuma 3 orang? Siapa? Zahra kemana? Tugas. Oke. Ada suratnya ya? Ada suratnya? Oke. Ya. Sebelum kita memulai masuk ke materi, seperti biasa, kesepakatan bahasa Indonesia belajar dengan saya. Di sini ada beberapa kesepakatan. Yang pertama, ini gambar apa ini yang pertama? Nggak boleh tidur di dalam kelas. Kelas tempatnya untuk belajar. Berarti kalau tidur harus keluar atau kembali ke kamar atau ke rumah ya. Yang kedua, ini gambar apa ini? Aktif menanggapi. Dalam penjelasan, barangkali penjelasan saya kurang jelas atau misal kalian masih bingung dalam materi tersebut, kalian nggak boleh sungkan, nggak boleh malu untuk bertanya ya, nggak boleh malu. Ini saya kurang paham Bu, ini saya nggak jelas, boleh ditanyakan ya. Itu aktif menanggapi dalam berbagai materi atau diskusi. Oke, yang gambar ketiga apa ini?
Berdiskusi ya dengan kelompok. Ketika kita belajar berkelompok, berarti kita harus berdiskusi sesama teman kelompoknya dan nggak boleh saling egois menguatkan pendapat sendiri. Gimana caranya kita menyelesaikan sebuah soal atau masalah dengan kelompoknya sehingga menghasilkan sebuah jawaban yang benar. Begitu ya. Selanjutnya apa ini ya, gambar keempat? Bercanda. Gak boleh bercanda di dalam kelas, gak boleh ada forum di dalam forum. Ketika guru sedang menjelaskan, ketika ibu sedang menjelaskan, kalian gak boleh ngobrol, ngurumpi apa gitu, gak boleh ya. Harus mendengarkan dan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya apa ini? Ayo. Gak boleh bolak-balik ke kamar mandi. Ketika sudah mulai mau menjelaskan, Bu, saya izin dulu mau ke kamar mandi. Nah, itu menghambat waktu. Saya mau menjelaskan, ada 2 orang keluar, nanti nungguin dulu. Karena apa? Harus ditungguin. Kalau misal saya menjelaskan, 2 orang nggak tahu materinya, nanti pas di ujian, oh, kok ini saya nggak tahu ya materinya. Nah, begitu. Sebelum kalian masuk ke kelas kan kalian melewati kamar mandi tuh. Barangkali kalian mau buang air besar, barangkali kalian mau buang air kecil, kalian boleh mampir dulu ke kamar mandi. Biar pas udah di kelas kalian nggak usah keluar masuk ke dalam kelas ya. Udah, berarti fokus ke dalam pembelajaran di kelas. Begitu ya. Selanjutnya apa ini? Meminjam, ya betul. Gak boleh tukar menukar atau pinjam meminjam buku. Karena setiap masing-masing siswa sudah memiliki buku paket, buku catatan dan pena dan lain sebagainya, alat tulis lainnya ya. Kita nggak boleh pinjam meminjam. Nanti barangkali kalian bukunya dipinjam sama teman, buku catatannya dipinjam sama teman kelas lain, dan teman kalian teledor misalnya, nggak dijaga baik-baik, akhirnya hilang. Nah, siapa yang resiko? Kita sendiri. Berarti kalian harus ngulang lagi dari bab awal materinya. Nah, begitu ya. Dijaga catatannya sebaik mungkin bukunya. Jangan sampai hilang. Karena ketika kalian belajar nggak punya buku, nggak enak juga ya. Ya nggak? Iya, ya. Kesepakatannya begitu. Baik. Nah, di sini ada lagu Garuda Pancasila sebagai negara Indonesia. Kita mengenang para pahlawan kita. Kita bersama-sama menyanyikan lagu ya. Garuda Pancasila. Pancasila. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih ya. Tepuk semangat agar kita selalu ceria, selalu semangat. Kita tepuk semangat. Udah bisa semua ya? Tepuk semangat? Bisa? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Nah, apa yang kalian ketahui atau apa itu teks prosedur? Apa itu teks prosedur? Apa, ayo? Teks prosedur adalah
yang berisi langkah-langkah, betul. Ya, sama saja dengan teks petunjuk ya. Misal di sini ada berikan 2 contoh teks prosedur, apa coba? Contohnya kayak apa? Membuat Gmail. Membuat Gmail, ya itu juga ada prosedurnya, langkah-langkahnya. Gimana cara membuat Gmail? Harus menyiapkan alat atau bahan-bahannya, persyaratannya, ya terus juga ada langkah-langkahnya. Misal harus datang ke apa namanya, atau misalkan harus menyiapkan atau harus membuka kakak dulu, atau misalkan namanya takut salah gitu kan. Jadi ngelihat kakak atau KTP kalian, barangkali kalian sudah punya KTP ya. Terus memasukkan kata sandi, password ya, ada langkah-langkahnya membuat Gmail. Atau misalkan membuat sebuah susu kental manis ya, bisa juga, itu juga ada prosedurnya. Biasanya ada tuh kemasan di setiap makanan ya atau minuman, ada prosedurnya, cara pembuatannya. Itu juga termasuk ke dalam materi pembelajaran teks prosedur ya. Selanjutnya sini tujuan pembelajaran teks prosedur kali ini, nanti kita bakal menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Habis itu kita menjelaskan tentang struktur dan kaidah teks prosedur. Dan yang terakhir, kalian membuat atau menuliskan sebuah teks prosedur. Apa yang sudah saya tampilkan gambar dan videonya, nanti kalian simak dengan kelompok masing-masing ya. Begitu. Di sini ada motivasi. Kalian adalah agen perubahan, jangan pernah remehkan kekuatan tindakan kecil yang kalian lakukan hari ini. Karena bisa jadi awal dari perubahan besar di masa depan, mulailah dari diri sendiri, sebarkan kebaikan dan jadilah inspirasi bagi lingkungan sekitar. Masa depan ada di tangan kalian masing-masing. Ada orang tua, ada kakak, ada bibi, ada paman, itu adalah sebagai pendukung ya, pendukung kalian. Yang nyetir kita siapa? Ya diri kita sendiri ya. Orang lain, misalnya orang tua, Kak, kamu nanti habis lulus SMP ke SMA terus kuliah ya. Iya mah, misalnya. Ya kalian kalau misalkan ingin menentukan diri sendiri, ingin sukses, ya udah mengikuti ya, menyetir. Kadang kita setirnya itu belok ya. Orang tua mendukungnya begitu, tapi kadang kitanya karena pergaulan bebas atau dan lain sebagainya, kadang belok sendiri setirnya kita. Jadi harusnya lurus dengan kesuksesan, malah melenceng dengan nah, betul ya. Jadi kalian harus selalu semangat belajar. Jangan ngelawan sama orang tua, harus nurut sama orang tua agar doa orang tua selalu baik untuk kita ya. Selalu berdoa untuk kesuksesan kita. Begitu ya. Dan kalian harus jaga pergaulan, jaga kesehatan, karena siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang sayang sama kita sendiri, begitu ya. Oke. Nah, di sini apa yang kalian tahu tentang gambar yang ada di sini? Ini gambar apa? Energen. Kalau ini yang tengah? Indomie. Pojok? Seblak. Pernah memakannya? Apalagi ini ya, seblak ya, beredar viral di kalangan sekarang ya. Nggak makan seblak itu belum afdol ya, begitu. Sama Indomie biasanya, kalau nggak seblak, siap-siap Indomie direbus ya, begitu. Oke. Nah, di sini kalian simak videonya ya, perhatikan baik-baik, terutama sesuai dengan kelompok ya.
Nah, oke. Nah, tadi gambar apa? Tadi video apa? Seblak. Sudah tahu bahan dan alat serta cara atau langkah-langkahnya? Sudah disimak ya. Nah, selanjutnya di sini. Ini kuah dimasak bumbu ini udah enak banget deh. Rasanya tuh pedas gurih, kuahnya jadi kental dan juga Maaf. boleh dimakan musim hujan. Buahnya juga bersulit, jadi kita buka. Yuk, tinggal tumis saja beberapa ini di sini. Aku kita rasanya kalau tambahin air, campuran potong dan juga telur. Tinggal masukin aja mikronya. Kalau di sini aku pakai rasa kari ya guys. Tambahin sayuran juga dan dimasak sampai dengan matang dan udah deh jadi. Percaya deh, ini tuh beneran enak banget. Kuahnya legit, rich dan digurih banget. Jadi kalian boleh coba. Enjoy. Apa? Tadi videonya? Indomie. Alat dan bahan serta langkah-langkahnya sudah paham? Sudah disimak? Ya. Ya. Selanjutnya ini ada energen. Sudah ya, gambar apa tadi? Video apa? Energen. Sudah tahu cara-caranya? Alat dan bahannya juga lebih simpel daripada Indomie dan seblak ya. Oke. Nah, di sini masuk ke materi. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah upaya penyampaian urutan petunjuk dengan tujuan agar dapat dipahami dan dijalani orang lain. Berarti prosedur secara garis besar adalah apa? Petunjuk ya, ada di dalamnya ada langkah-langkah begitu ya. Petunjuk membuat sebuah kayak tadi seblak ada petunjuknya, membuat Indomie ada petunjuknya, membuat energen juga ada petunjuknya. Kayak contoh misal kita ingin membuat susu kental manis. Membuat sebuah susu kental manis, kita harus menyiapkan kompornya. Lalu ambil panci, taruh di atas kompor. Kemudian tuangkan airnya ke dalam panci. Lalu nyalakan apinya, tunggu hingga mendidih. Sambil menunggu air yang mendidih, kita siapkan gelas ya. Tuangkan susu kental manisnya. Ketika sudah mendidih, kita tuangkan ke dalam gelas dan aduk hingga merata. Nah, itu adalah sebuah teks prosedur. Ya, begitu. Paham? Saya ulangi, prosedur adalah secara garis besar adalah penjelasan tentang tujuan teks prosedur tersebut. Kayak contoh tadi, membuat sebuah susu kental manis, judulnya itu membuat sebuah susu kental manis. Di dalam tujuan menjelaskan dari judul tersebut. Misal, susu kental manis menghangatkan tubuh di pagi hari sebelum memulai aktivitas atau rutinitas kita mengajar atau belajar atau ke kantor. Nah, begitu. Jadi ada penjelasan di dalam tujuan tersebut, menjelaskan tentang judul yang kita ambil. Paham? Ya, jangan
judulnya membuat susu kental manis, terus di bawahnya langsung alat dan bahan. Jadi nggak ada penjelasan di tujuannya, ya harus ada penjelasan di tujuannya tersebut untuk menjelaskan tentang judul yang kita ambil. Kayak misal membuat sebuah seblak, membuat sebuah energan, atau membuat sebuah indomie, kalian dijelaskan indomie untuk apa. Nah itu termasuk ke tujuan, betul ya. Yang kedua, material atau alat dan bahan di sini berupa persyaratan berisi alat dan bahan yang akan digunakan. Kayak tadi membuat sebuah kental manis, susu kental manis, alatnya dan bahannya apa saja. Perlu kalian ketahui, alat dan bahan itu berbeda. Ya, kalau alat berarti berbentuk alat, iya betul. Kompor, apalagi? Gelas, panci, apalagi? Sendok. Nah, bahannya apa berarti? Air sama susu. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah berupa tata cara berisi tahapan atau proses yang harus dilakukan. Nah, di sini masuk ke caranya. Tadi siapkan kompornya, lalu ambil panci, taruhlah di atas kompor. Siapkan air 1 gelas, tuangkan ke dalam panci. Nah, itu termasuk ke langkah-langkah. Jangan sampai kalian membuat sebuah susu kental manis, siapkan kompornya, siapkan pancinya, taruhlah di atas kompor, tuangkan airnya, lalu kita lupa untuk menyalakan apinya. Nah, itu termasuk ke langkah-langkah bukan? Bukan, karena ada satu yang terlewat. Berarti itu belum berhasil untuk melakukan sebuah langkah. Jadi langkah-langkah itu urutan tata cara sehingga menghasilkan hasil yang berhasil. Begitu. Yang terakhir yaitu penegasan ulang atau simpulan. Hasil akhir dari prosedur yang dilakukan. Ini antara kalian membuat sebuah kental manis itu berhasil apa tidak. Kayak tadi kalau misalkan tidak menyalakan sebuah kompor, berarti itu hasil akhirnya berhasil apa tidak? Tidak ya, karena nggak bakalan mendidih airnya. Kalau misalkan kita menyalakan kompor dan aturan sesuai dengan tata caranya, prosedurnya bakalan berhasil. Kadang ada yang kita sesuai dengan aturan juga nggak berhasil, ada. Ya, ini berisi di penegasan ulang. Paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Paham semua? Tentang Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kaidah teks prosedur. Yang pertama di sini menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Misalnya tutuplah, guntinglah, itu berarti kalimat menyuruh ya. Bahasa kitanya menyuruh, tapi dalam kaidah kebahasaan imperatif atau perintah. Kayak misal tadi siapkan kompornya, lalu siapkan pancinya, taruhlah panci di atas kompor. Nah, itu termasuk ke kalimat atau kata imperatif atau perintah. Apa disuruh apa? Iya, disuruh siapkan kompor. Terus disuruh apa lagi? Nah, taruhlah panci di atas kompor. Nah, iya, betul ya, begitu. Berarti paham ya untuk kalimat perintah? Oke. Yang selanjutnya menggunakan istilah atau kata teknis untuk menjelaskan bagian bidang tertentu. Dijelaskan alat dan bahan yang kalian butuhkan tersebut. Kompor, gunanya untuk apa ini kompor? Terus sendok, gunanya untuk apa? Air, gunanya untuk apa? Dijelaskan dalam kaidah nomor 2. Begitu ya. Paham? Paham. Jangan sampai kalian menyiapkan segala sesuatunya nanti kalian bingung, ini buat apa ya? Ini untuk apa ya? Jangan sampai begitu. Ya, jadi harus tahu fungsi dari apa alat dan bahan yang kalian siapkan. Paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya
Di sini ada kaidah yang nomor 3, menggunakan konjungsi urutan waktu, berisi urutan kegiatan dari awal sampai akhir, misalnya lalu, setelah, kemudian. Siapkan kompornya, lalu ambil pancinya dan taruhlah di atas kompor. Kemudian siapkan air 1 gelas, tuangkan ke dalam panci. Nah, dari urutan-urutan tersebut, kata-katanya itu lembut ya, jadi nggak kasar, nggak. Siapkan pancinya, siapkan kompornya, siapkan pancinya, siapkan gelasnya. Jadi nggak ada kata sambung dari kaidah nomor 4. Kan enak kalau misalkan siapkan pancinya, lalu siapkan kompornya, lalu ambil panci dan taruhlah di atas kompor. Kemudian siapkan air 1 gelas dan tuangkan. Nah, jadi ada kata-kata sambungnya. Jadi enak gitu ya ngomongnya. Ya, di dalam nomor 3 itu kalian ada menggunakan urutan konjungsi. Paham ya? Paham. Oke. Nomor 4, menggunakan satuan ukuran. Diperinci hingga menjadi satuan yang pasti. Misal sentimeter, 2 gelas, 1 sendok makan. Kayak tadi. Berarti untuk membuat sebuah susu, kalian harus menyiapkan 1 gelas air kecil. Kalau misalkan 1 saset susu, kalian menyiapkan airnya 1 gayung yang panjang itu loh. Tahu ya? Di rumah pasti ada kan? Nah, 1 gayung yang panjang itu terus kalian aduk-aduk berisi 1 gelas gede. Nah, rasanya itu gimana? Hambar, rasanya sepah ya, asrep gitu ya kan. Jadi harus sesuai prosedurnya, aturannya. 1 gelas ya berarti 1 gelas. Kayak misal nih, mamang tukang bangunan juga tanpa kita sadari sedang melakukan kaidah kebahasaan nomor 4. Membuat sebuah ruangan, mamang tukang perlu mengukur berapa tingginya, berapa lebarnya. Ada jendela 1, berapa lebarnya, berapa tingginya. Itu juga menggunakan teks prosedur kaidah kebahasaan. Ya, tanpa kita sadari itu. Kalau misalkan kalian sedang sakit, kan ada tuh prosedur meminum obat dari dokter, anjuran dokter. Diminum ya pagi, siang, sore, 1 sendok makan atau 1 sendok teh, atau misalkan setengah aja ya ini kapsulnya. Nah, begitu kan? Semua ada prosedurnya. Tanpa kita sadari, setiap hari kita sedang melakukan materi atau praktek pembelajaran teks prosedur. Kita sudah membahas teks prosedur, berarti kalian sudah memahami apa yang sedang kalian lakukan. Misal, oh iya berarti ini saya sedang melakukan teks prosedur nih, kata Bu Ayuni gitu ya. Begitu. Selanjutnya, sekarang sebelum kita membuat sebuah kelompok, ada yang ditanyakan nggak dari materi pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, dan kaidah teks prosedur? Ada yang ditanyakan nggak? Cukup? Paham semua? Oke. Nah, nanti kita membuat sebuah kelompok. Ini sudah terbentuk ya kelompoknya. Ada kelompok Indomie, ada kelompok Energen, ada kelompok Seblak. Nah, nanti di sini kita bakalan membuat sebuah kelompok sesuai namanya masing-masing. Bakal saya tayangkan kembali Seblak cara pembuatannya, dan Energen serta Indomie cara pembuatannya. Kalian pahami ya langkah-langkahnya, alat dan bahan yang diperlukan. Kalian simak baik-baik lagi untuk mengisi lembar jawaban di LKPD ya. Begitu. Kalau sudah, sebentar. Kalau nanti ini kan saya bagikan per kelompok. Ada 3 lembar, ada 3 ya. Nanti kalian bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Ngisinya di sini. Membuat sebuah teks prosedurnya ya. Energen berarti membuat sebuah Energen, Indomie membuat sebuah Indomie, Seblak dan membuat sebuah Seblak. Begitu.
Ya, paham? Setelah kalian sudah menemukan jawabannya, nanti ada presentasi. Perwakilan dari kelompok Indomie, presentasi 1 atau 2 orang maju ke depan membacakan. Lalu yang lain menanggapi kelompok lain. Begitu ya? Paham? Oke. Nih. Kelompok sebelah. Kelompok Indomie, kelompok energen. Silakan dibuka lembar kerja peserta didik kelompok masing-masing. Seblak membuat sebuah seblak, Indomie membuat sebuah Indomie, energen dan membuat sebuah energen. Tentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berarti kalian membuat sebuah teks prosedur sesuai kelompok masing-masing dengan menggunakan struktur dan kaidah teks prosedur. Kita ulangi lagi ininya ya, videonya biar kalian simak baik-baik. Minta tolong untuk menyiapkan alat tulisnya ya, dibuka buku catatannya. Dibuka buku catatannya untuk disimak baik-baik, dan bila perlu barangkali ada materi yang kalian perlu dicatat ya. Gitu. Sudah? Kelompok sebelah? Sudah paham? Kelompok sebelah? Oke. Selanjutnya Indomie. Gua dimasak bumbu ini dulu udah enak banget deh. Rasanya tuh pedes gurih, lebih kental dan enak banget deh buat dimakan. Meski hujan, buat juga masuk jadi kita bikin. Tinggal tumis aja bawang merah dan diiris dan harus kita bisa mau tambahin air, cabai rawit potong dan juga turun. Tinggal masukin aja di kuahnya. Kalau di sini aku pakai rasa kari ya guys. Tambahin sayuran juga dan dimasak sampai dengan matang dan udah deh. Percaya guys, ini tuh beneran enak banget. Buahnya legit, rich dan juga gurih banget. Jadi kalian mau coba juga, enjoy. Sudah paham kelompok Indomie? Sudah, oke. Selanjutnya di sini ada kelompok energen. Suaranya kecil ya. Sudah paham kelompok energen? Sudah, oke. Silakan dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Barangkali ada yang nggak paham dengan soalnya, atau kalian ada yang kesulitan untuk menjawab atau kebingungan, boleh bertanya kepada guru. Boleh di sampingnya aja. Tambahin. Begitu. Boleh menghadap ke belakang, boleh. Ya. Boleh. Kenapa? Iya, dari sini terus kalau nggak muat di belakang. Ada yang kesulitan? Bu, sebelum membuat
ini kan kelompok seblak ya. Cara membuat sebuah seblak atau judulnya apa terserah kalian. Lalu tujuan membuat seblak itu apa? Dijelaskan dulu. Seblak itu untuk apa? Misalnya menambah nafsu makan atau apa gitu, sesuai kata-kata kalian di tujuan. Lalu ke alat. Berarti aku juga dong. Gak apa-apa ya, saling berdiskusi ya. Ada kesulitan? Terus judulnya dulu. Tujuan. Di dalam tujuan itu kalian harus menjelaskan energi itu buat apa. Oh iya. Iya, begitu ya. Baru ke alat dan bahan. Ya. Nomor 2 ini tentukan struktur dan kaidah kebahasan teks prosedur dari tayangan video tersebut. Nah, kamu misal dari video tersebut, oh itu tuh ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kan tadi ada kan? Nah, kalian sudah paham, memahami gitu di nomor 2 itu. Setelah kamu memahami, baru di nomor 3 ulas ulang dengan catatan kalian. Begitu, ya. Iya, boleh. Di situ boleh. Kalau nggak muat di belakangnya lagi. Sudah paham? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Gak ada. Oke, sok silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan. Ya? Harus detail nggak? Harus detail nggak? Kayak bahannya harus detail nggak? Iya, harus. Lah. Kasih juga Bu. Iyalah. Harus sedetail mungkin. Nanti kalau misalkan nggak detail alat atau bahan atau langkah-langkahnya, nanti terbuatlah sebuah seblak nggak kayak tadi ya kan? Harus detail. Makasih Bu. Ya, sama-sama.
kaidah kebahasanya. Misal, lalu nyalakan gas atau misalkan lalu pasang gasnya. Nah, begitu. Kemana? Pertama Bu, pasangkan gas. Oh iya, pasangkan gas ya. Jadi antara kompor dan gas gitu. Iya, begitu. Pasangkan gas, lalu siapkan kompor. Ya, begitu. Dua. Udah. Ya udah, pasangkan gas. Lalu siapkan kompor. Gue juga nggak apa-apa. Lalu siapkan kompor. Lalu masukkan air. Lalu dan nyalakan dulu mesinnya. Kemudian tuangkan air. Ya, dipakai kaidahnya ya. Begitu. Dituangin dulu baru dinyalain. Ya udah. Tuangkan kemudian tuangkan air ke dalam panci. Ada yang perlu dibantu? Ada kesulitan? Cara membuat energi. Bisa saya. Kemudian kita akan ya udah ya lanjutkan Sudah nyampe mana misinya? sampai Alat dan bahan. Belum sampai langkah-langkah? Oke, silakan dikerjakan lagi. Dilanjutin. Sudah sampai mana misinya? sampai ini air nunggu air yang mendidih. Berarti bagian struktur apa tuh? Langkah-langkah. Sudah sampai langkah-langkah. Oke, silakan. Ini ya energen ya? Mudah. Silakan dikerjakan, dilanjutkan. Kelompok Indomie sudah sampai mana pengerjaannya? Langkah-langkah. Oke, dilanjutkan. Iya Bu. Ya. Aduk dengan menggunakan sendok.
Merah terserah. Secara merata. Udah nyuruh. Hancur. Lalu haluskan. Pakai air. Iya, kasih air. Tambahkan sedikit air. Masukin air. Lalu ada blender. Lalu akan diguyur. Apa yang blender diguyur? Giling. Iya, blender. Sampai halus. Lalu blender sampai halus. Dan tunggu sampai halus. Tunggu sampai halus. Tunggulah. Sambil menunggu, kita siapkan kompor. Bebek banget nih, bebek. Tunggu sampai halus. Iya? Kenapa? Kenapa? Kayak gimana? Penegasan. Penegasan ulang atau simpulannya hasil dari apa yang kalian praktekkan, teks prosedur tersebut berhasil apa enggak? Kalau jawabannya berhasil, dijelaskan. Kalau tidak berhasil, dijelaskan juga. Begitu penegasan ulang. Boleh. Paham? Oke. Berhasil? Kalau langkah-langkahnya sesuai dan alat dan bahannya sesuai, pasti berhasil. Iya, boleh. Dijelaskan. Ada kompor. Kalau nggak dijelasin, nggak apa-apa. Ya. Yang penting kan ada keterangan berhasil gitu ya. Oke. Kelompok sebelah sudah sampai mana? Langkah-langkah, boleh lanjut. Dilanjutkan. Sambil menggunakan kaidah ya. Lalu kemudian dipakai. Ya. Indomie sudah sampai mana? Kelompok Indomie. Masih langkah-langkah. Oke, lanjutkan kembali.
Kenapa ada kesulitan? Hah? Simpulan? Penegasan ulang atau simpulan itu dari alat dan bahan yang kalian kerjakan berhasil enggak? Kalau jawabannya berhasil, berarti berhasil dan dijelaskan. Kalau tidak berhasil, dijelaskan juga. Gitu. Sama-sama. Ibu hitung 1 sampai 10 ya. Berharap udah selesai. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 udah selesai. Sudah selesai. Oke. Sudah? Kelompok Indomie sudah selesai? Sudah. Kelompok energen sudah? Kelompok sebelah? Oke, alhamdulillah ya udah selesai semua. Nah, ayo kita tepuk konsentrasi dulu. Tepuk konsentrasi dulu, yuk. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Konsentrasi. Oke. Ayo, gerakan tangan kita. Ayo, kita berdiri semua. Berdiri, bisa ya, berdiri ya. Kalau Ibu Ayu bilang ke atas, berarti tangan kalian harus ke atas. Ke bawah, ke bawah berarti ke bawah. Ke atas berarti ke atas, ke bawah berarti ke bawah. Oke. Siap? Tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke bawah, tangan ke bawah, tangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke atas. Ayo, konsentrasi. Ulang. Tangan ke bawah, tangan ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Oke, konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian pilu, kalian rindu seseorang, rasakan. Sambil tarik nafas, sambil keluarkan. Kalau lagi kesel, ungkapkan dalam pejamkan mata kamu.
Bayangkan aja, kekesalan kamu diungkapkan. Ayo. Sedih, apapun. Oke, tarik nafas lagi. Keluarkan, buka matanya. Ya, ada yang sedang merasa sedih? Sedih. Oke, cukup tahu karena kesedihan itu cukup kalian yang tahu, Allah dan perasaan kalian sendiri ya. Ada yang sedang bahagia? Ada. Bahagia semua ini. Ada yang sedang rindu? Ada juga ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan presentasi ya. Dibacakan sesuai dengan hasil yang kalian dapat. Dimulai dari kelompok energen dulu, boleh maju ke depan. Perwakilan 2 orang ditemani oleh temannya, silakan. Energen. Ya, kelompok energen, silakan. Boleh? Kelompok energen. Ya. Boleh berdiri? Oke. Agak geser ke sini biar enggak kena cahaya silo ya. Dibacakan hasilnya dari kelompok energen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok energen akan mempresentasikan kerja kelompok kita. Ya. Dengarkan ya, kelompok lain dengarkan. Baca soalnya. Bu, dibaca soalnya nggak, Bu? Langsung ininya aja. Lembar jawaban hasil Energen. Tujuan untuk sarapan di pagi hari, untuk menghangatkan badan di pagi hari dan bisa menjadi pengganti sarapan. Alat-alat: kompor, panci, gas, gelas dan sendok. Bahan-bahan: energen varian apa saja, air panas. Langkah-langkah: pasangkan gas lalu siapkan kompor. 2. Lalu taruh panci di atas kompor, kemudian tuangkan air ke dalam panci. 3. Setelah itu menyalakan kompor dan masak air sampai mendidih. 4. Sambil menunggu air mendidih, tuangkan 1 bungkus energen varian apa saja ke dalam gelas. 5. Setelah air mendidih, tuangkan air ke dalam gelas secukupnya lalu aduk dengan menggunakan sendok hingga merata. 6. Setelah itu energen siap diminum. Penegasan ulang: berhasil karena semua sesuai dengan langkah-langkahnya. Oke. Bisa didengar? Bisa. Gimana tanggapan dari kelompok Indomie? Gimana tanggapannya dari pembacaan atau presentasi kelompok energen? Bagus. Bagus. Terus? Jelas. Oke. Dari kelompok sebelah gimana tanggapan? Luar biasa. Apalagi? Bisa dimengerti. Oke. Terima kasih kelompok energen. Silahkan duduk kembali. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Indomie akan mempresentasikan hasil kerja kami. Cara membuat Indomie. tujuan saat hujan turun, tentunya kita ingin memakan makanan yang menghangatkan tubuh, simpel dan mengenyangkan. Salah satu solusinya kita dapat membuat Indomie rebus. Alat-alat yang harus disiapkan: kompor, gas, wajan berukuran sedang, mangkok, sendok atau sumpit, gelas, dan spatula. Bahan-bahan: 2 siung bawang merah,
bumbu halus, air, telur, cabai rawit potong, sayur, Indomie rebus, minyak. Langkah-langkah. 1. Siapkan kompor dan gas, pastikan gas terpasang. 2. Taruh wajan di atas kompor, nyalakan kompor, beri sedikit minyak, kemudian masukkan 2 siung bawang merah yang sudah dipotong ke dalam wajan. Tambahkan bumbu halus, aduk sebentar dan tambahkan air secukupnya. 3. Tambahkan cabai rawit potong, sayuran dan telur. Setelah itu masukkan mie. Aduk semuanya hingga tercampur. Masukkan bumbu Indomie dan masak sampai matang. 4. Setelah matang, pindahkan ke dalam mangkok dan siap disajikan. Simpulan, Indomie rebus berhasil karena bahan dan alat-alatnya lengkap, langkah-langkahnya teratur. Oke. Dari kelompok energen, gimana tanggapannya? Mudah dideskripsikan. Terus? Bagus. Dari kelompok sebelah, gimana? Jelas. Terus? Mudah dipahami. Apalagi? Lengkap. Oke, terima kasih untuk kelompok Indomie. Boleh silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok sebelah, boleh dipresentasikan 2 anggota perwakilan. Boleh? Sebelah. Boleh? Temannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok sebelah yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Cara membuat tujuannya, seblak adalah makanan yang sering diperbincangkan apalagi di kaum hawa. Seblak juga bisa menambahkan mood atau menjadikan perasaan lebih baik bagi siapa yang mencicipinya. Benar apa benar teman-teman? Berikut ini cara membuat seblak. Alat-alat. Pertama, kompor beserta gas, wajan, blender, gelas, mangkuk, pisau, talenan, sendok, dan spatula. Bahan-bahannya, yang pertama bumbu halus. Untuk bumbu halus, kencur, bawang putih 2 siung, dan cabai merah 5. Untuk toppingnya, mie, sayur, telur, kerupuk, seafood sesuai selera. Lalu bahan lainnya untuk bahan tambahannya adalah garam, gula, air 500 ml, serta minyak. Langkah-langkah cara pembuatannya, siapkan blender lalu masukkan bawang putih, cabai merah, kencur, dan tambahkan sedikit air, kemudian nyalakan blender dan tunggu sampai halus. Sambil menunggu, kita siapkan kompor lalu letakkan wajan di atas kompor. Setelah bumbu yang di blender sudah halus, matikan blender tersebut. Kemudian masukkan minyak ke dalam wajan dan nyalakan apinya. Setelah minyak tersebut panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian tumis hingga harum. Setelah itu, masukkan telur dan orak-arik menggunakan spatula. Setelah itu, tambahkan air secukupnya. Tunggu hingga panas. Masukkan topping yang sudah dipotong dan masukkan mie serta sayur dan masukkan kerupuk yang sudah direbus. Aduk hingga semua merata. Setelah itu tunggu hingga matang. Setelah matang, matikan kompor dan siapkan mangkok. Lalu masukkan seblak yang sudah jadi ke dalam mangkok. Setelah itu, siap disantap. Semua. Oke. Mungkin dari kelompok sebelah Bu. Oke. Dari kelompok energen, gimana tanggapannya? Jelas. Apalagi? Mudah dipahami. Terus? Mudah dideskripsikan. Dari kelompok Indomie gimana tanggapannya? Bagus. Apalagi? Lengkap. Gimana? Apalagi? Teratur. Oke. Terima
Terima kasih untuk kelompok sebelah. Boleh duduk kembali. Mungkin cukup sekian dari kita dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih ya. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian masing-masing. Nggak nyala. Nah, karena ada azan, kita dengarkan dulu ya. Nggak nyala ya, mati nggak tahu kenapa. Nah, evaluasi pembelajaran dan kelompok. Kalian apa ini? Kalian apa? Bagus, hebat. Kalian bagus ya. Pembelajaran kali ini kalian bekerja sama dengan kelompoknya, juga saling berdiskusi, nggak saling egois, saling membantu untuk menemukan sebuah jawaban. Hebat ya. Terima kasih untuk kalian. Nah, boleh. Nah, selanjutnya di sini ada lembar refleksi bagi masing-masing ya, individu. Nanti ini kalian isi ya. Saya bagikan satu per orang, nanti dikumpulkan lagi. Ini pembelajaran mengenai pembelajaran hari ini. Gimana? Ya, diisi, boleh. Diisi, saya, si kakak. Isi satu-satu. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Silakan diisi. Kalau saya bilang kumpulkan berarti sudah harus dikumpulkan ya. Sudah dikumpulkan, ayo dikumpulkan. Kelompok sebelah, ayo dikumpulkan. Kelompok Indomie dikumpulkan. Oke, sudah semua. Oke, sudah, boleh, ayo dikumpulkan. Oke, sudah semua ya. Nah, sini hasil dari refleksi kalian segimana paham dari pembelajaran tadi, kalian sudah diisi dalam lembar refleksi yang kalian tadi barusan isi ya. Nanti saya bakalan lihat siapa kepahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Oke, di sini selanjutnya ini ada lembaran kecil. Kalian tulis nama kalian masing-masing, lalu kalian tulis
tulis emoticon yang kalian gambar di kertas ini. Nanti misal kalian sedang merasa senang, kalian tulis emoticon senang, nama dan emoticon. Kalau kalian lagi sedih, tulis emoticon sedih. Kalau kalian lagi marah, tulis emoticon marah. Kalian lagi kesal, tulis emoticon kesal. Ya, dalam lembar ini. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Belakang kurang? Lebih? Lebih boleh? Hah, lebih? Oke. Silakan. Kalau saya bilang dikumpulkan, berarti harus sudah dikumpulkan. Ya. Tulis nama kalian, gambar emoticon sesuai perasaan yang kalian rasakan. Dari kalian memejamkan mata, kalian bisa menggambarkan, merasakan apa yang sedang kalian rasakan kan tadi ya? Silakan. Sesuai perasaan kalian masing-masing. Ya? Sudah dikumpulkan? Ayo, dikumpulkan. Sudah dikumpulkan? Ayo, dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan, dikumpulkan. Belakang. Ayo. Ayo, dikumpulkan. Sudah? Dikumpulkan. Dikumpulkan. Dari lembaran ini, refleksi ini, cukup kalian, Allah sama saya yang tahu ya. Kalian kesal, kalian marah, kalian sedih, kalian bahagia, ada diungkapkan dalam lembar kecil ini ya. Oke. Materi hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya nanti kalian harus belajar mengasah imajinasi melalui cerpen. Kalian bisa pelajari, buka-buka bukunya, dibaca, dipahami. Hasil dari belajar kalian nanti malam barangkali ada materi yang belum paham, kalian persiapkan pertanyaannya untuk pertemuan selanjutnya dengan saya. Ditanyakan ya. Sebelum kita tutup materi pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kalian juga paham, kalian juga mengerti dan dipraktekkan dalam kegiatan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Oke, alangkah baiknya sebelum kita menutup sebuah materi hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Boleh minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa. Silakan ketua kelas, Kak Melisa. Ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar.
boleh duduk kembali. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kalian, kalian hebat, kalian luar biasa ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian.